Kita mulai. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi, sehat, bahagia, dan penuh berkelimpahan untuk kita semua. Semoga kehadiran kita di sini bersama kemudian memberikan manfaat. Ada yang bisa kita ambil manfaatnya untuk diri kita sendiri. Tapi yang pasti selain untuk diri sendiri, satu. Dan ini saya lakukan. Bagaimana sih ilmu yang kita dapat, wawasan pengetahuan itu kemudian juga selain bermanfaat untuk diri, tapi juga kita bisa berikan ke orang lain. Jadi pahami hari ini beberapa metode pernafasan, kemudian lakukan secara rutin, itu akan terasa dampaknya bahkan dalam hitungan hari. Bahkan kalau untuk mengukur tekanan darah tinggi itu bahkan cukup 5 menit. Dan itu bisa dites pakai alat kalau yang punya alat. Jadi kalau kemarin saya menyinggung banyak hal terkait dampaknya jadi kalau kita bicara pentingnya nafas. Jadi apa sih yang kita lakukan pertama kali ketika lahir di dunia ini, dilahirkan di dunia ini? Ambil nafas. Dan terakhir yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan nafas, yang terakhir juga nafas. Kalau kita manusia itu tidak ada asupan makanan, cuaca normal, bisa bertahan berapa lama? Tanpa makanan. 3 minggu. Cuaca normal ya. Itu nggak akan mati. Tapi bukan kerja keras. Tanpa air 3 hari. Tanpa udara, tanpa oksigen 3 menit. Tapi kita sebagai manusia lebih suka memperdulikan makanan. Makanan yang sehat. Makan 3 kali sehari. Sarapan. Vitamin. Minum jus yang sehat-sehat. Kita tidak pernah peduli dengan udara, oksigen yang kita hirup. Makan paling banyak berapa sih? 3 kali sehari. Nafas untuk usia kita, kecuali anak kecil ya, untuk kita itu rata-rata di 20.000 setiap harinya. 20.000 kali. Makanan hanya 3 kali. Minum berapa banyak sih? Berapa liter? 2 liter, 3 liter. Makanan paling banyak 3 piring, 5 piring lah mungkin kalau nambah. Tapi kita tidak pernah. Dan ini bukan dari saya. 2 hari banyak pengamat. Itu bisa dicek. Banyak sekarang podcast. Jadi kalau kita bicara breathwork gini, olah nafas ini, di luar itu seperti sedang dalam periode 12-15 tahun ini ya. Itu muncul di mana-mana dan semakin banyak. Bahkan dibandingkan yoga. Jadi breathwork itu kemudian disebutnya yoga of the soul, yoganya jiwa. Kalau yoga itu banyak variasinya, gerakan dan sebagainya. Sedangkan breathwork ini tidak, hanya paling duduk berbaring, simple. Tapi semakin dan kemudian semakin banyak seperti retret-retret juga tentang breathwork, pernafasan, olah pernapasan. Karena simple, tidak butuh alat dan hanya butuh diri sendiri. Bisa dilakukan dimanapun.
Nah, sekarang podcast yang membahas tentang ini, apakah Tony Robbins mungkin pernah mendengar, itu juga punya metode pernapasan yang diambil dari pranayama, berarti brastika. Nah, saya mencoba mengambil 2000 banyak, tak ambil yang simple dan mudah diajarkan. Bahkan dari Indonesia pun ada, kan gitu. Bahkan kalau yang di Indonesia itu ada orang yang menerapkan 1 minggu, mah kronisnya hilang, hanya 1 minggu. Tapi modal dasarnya kembali lagi, semuanya kembali ke nafas perut. Jadi satu, Mas Habib boleh coret-coret? Oh, boleh. Jadi satu, biar semakin semangat, bergairah untuk belajar nafas. Backgroundnya saya kasih sedikit dasarnya kenapa kemudian ini penting. Jadi satu, nafas itu masuk dalam sistem autonomic nervous system, ANS, sistem saraf otonom. Jantung itu bekerja tanpa kita perintah. Kita tidur pun juga bernafas. Denyut nadi. Kalau saya menggerakkan tangan ini, mengambil ini pakai perintah otak. Berarti tidak otomatis. Nafas itu masuk dalam, kalau kita bicara sistem sarafnya ANS. Jadi automatic nervous system. Ini kalau kita bicara nafas. Tapi jadi belum ada terbukti, walaupun di dunia ini baru satu orang yang punya kemampuan untuk menghentikan detak jantungnya. Walaupun aslinya itu tidak bisa karena dia automatic nervous system. Mau orang tidur pingsan pun ada yang jantungnya tetap, karena otomatis. Jadi ada orang berasal dari Nepal atau Tibet, hanya 1 orang. Jadi pada waktu muda dia sudah bertapa di pinggir hutan bertahun-tahun. Lupa saya namanya, tapi itu ada di koran, masih ada kalau di Google ya. Dan para peneliti luar yang masuk itu melihat dia dikelilingi buaya. Jadi dia sebetulnya agak jauh dari sungai, tapi karena bertahun-tahun muara sungai itu semakin abrasi ya. Jadi kemudian di situ menjadi tikungan, cekungan, yang kemudian dia duduk kena air sudah, karena di pinggir sungai, dan dikelilingi buaya. Jadi pada waktu itu media peneliti kemudian memfoto dan pengen tahu siapa orang ini dan apa yang dilakukan. Dan kemudian dibawa keluar, diteliti, diundang keluar. Jadi pada waktu itu peneliti dari banyak dunia, di universitas apa itu ada itu. Kalau korannya pun kalau di Google masih ada. Jadi dia duduk di tengah-tengah, dikasih alat-alat medis untuk mengetahui detak jantung dan sebagainya. Dan kemudian dia menghentikan detak jantungnya. Dan ini semua ilmuwan kaget pada saling ngobrol, kok bisa. Nah, ketika dia buka mata, dia tahu apa yang masing-masing ahli ini bicarakan. Walaupun detak jantungnya berhenti. Jadi hanya 1 orang yang mampu menghentikan detak jantungnya. Nah, nafas walaupun automatic nervous system, satu-satunya sistem dalam tubuh kita aslinya otomatis, tapi dia bisa dikontrol. Ya kan? Tadi siapa? Ibu tadi sadar nggak bernafas barusan? Sebelumnya? Nah, sekarang ibu sadari. Tampil nafas? Nah, aslinya otomatis tapi dia bisa dikontrol. Hanya napas. Jadi itu kelebihannya nafas. Jadi kemudian pertanyaannya, kok bisa yang lain-lain yang masuk dalam kategori ANS ini, automatic nervous system, nggak bisa dikontrol, tapi kenapa nafas itu bisa dikontrol?
Berarti sebetulnya kendali ada pada diri kita, pemilik nafas itu. Mau dibuat cepat, terus sekarang siapa sih yang tahu umur itu ditentukan berdasarkan jumlah tahun, hari, atau jam? Si A meninggal usia begini, itu tertulis di sana, sudah ditentukan. Itu sebetulnya ditentukan tahunnya atau jumlah hari atau jumlah jam? Kira-kira. Jadi kalau sebetulnya pembagian seluruh manusia itu sama, dikasih berapa triliun nafas, ya kan? Setiap hari mau kamu pakai berapa? Kalau orang yang tenang, nafasnya 15 sampai maksimum di 18. Ini ideal ya, 15 per menit. 15 sampai 16 per menit. Tapi kalau rata-rata kita itu di 20 usia kita. Orang yang khawatir, resah, temperamen, iri, dengki, bla bla bla, cemasan, khawatir, itu bisa sampai 24 bahkan sampai 30 per menit. Jadi kalau yang ini jatah 1 triliun tadi ngambilnya lebih cepat. Yang ini pelan-pelan ngambilnya, setiap menitnya cuma diambil. Bahkan semakin dia tenang, dan saya ketemu dengan beberapa orang itu yang gerakannya itu kelihatan betapa dia sangat matang, dewasa, bijaksana. Sabarnya sudah pasti, ngomongnya pun lembut, nggak pernah ada nada keras. Itu udah pasti napasnya udah pasti di bawah 15. Iya, 1 menit. Nah, kita kalau duduk dengan benar, tegap, tidak membungkuk, itu napas yang kita tarik, oksigen yang masuk untuk memenuhi, kalau napasnya di angka 15-16 itu cukup untuk tubuh bekerja. Jadi kalau napas lembut 1 menit itu 15 sampai 16. Oksigen yang kita tarik tadi 15 kali itu mencukupi untuk tubuh bekerja, jantung bekerja, berjalan dan sebagainya. Tapi kalau napas kita di angka di atas 18, ini sudah pasti, walaupun tegap, oksigen yang masuk tidak akan mampu memenuhi tubuh untuk bekerja, organ tubuh. Jadi ngeri. Apalagi membungkuk. Jadi kalau posisi kita bernapas fast, cepat ya. Napas cepat itu pasti dangkal, pendek, dan shallow. Dangkal. Ini udah kategori pasti chest breathing ya, napas dada. Ini oksigen yang kita hirup itu udah pasti di angka 60%. Tidak akan mencapai di atas ini. Jadi oksigen yang kita hirup itu kemudian yang keserap darah cuma 60%-nya. Ini latar belakang simpel kenapa kemudian memperbaiki nafas itu penting. Jadi seluruh sistem di dalam tubuh kita itu bekerja semuanya butuh oksigen. Mau kita bicara sering orang sirkulasi darah, berarti di situ ada jantung, pembuluh darah dan sebagainya. Ada kemudian kita bicara yang jarang dibahas orang, limfa, sistem limfa, limfatik. Itu padahal semua kotoran itu ada di limfa juga, dan itu perlu dibuang. Dia tidak masuk ke dalam sistem darah, gitu kan. Kalau saya mau tanya, kemarin sudah belum ya saya tanya, kalau
kita olahraga, lemak yang terbakar itu terbuangnya lewat mana? Paling banyak? Keringat. Bu, keringat. Nomor 2, selain keringat, nafas. Ada di sini keringat, urin, ya kan? Itu juga bisa. Jadi kalau ilmiah, CO2, karbon dioksida, karbo apa karbo? Karbo yang dioksidasi, keluarnya tentu di nafas. Jadi penelitian 84% lemak yang terbakar di tubuh keluarnya lewat nafas, bukan keringat. Ini cuma 16%. Coba banyak salah kaprah kan selama ini, bahkan termasuk tempat-tempat gym, orang olahraga, pemahamannya banyak yang salah. Dan ini bisa dicek ilmiah nih, penelitian ilmiah semua di banyak universitas di Australia, di Eropa. Dan ini ilmiah, 84% lemak yang terbakar di tubuh terbuang lewat nafas, karbo yang dioksidasi, CO2. Jadi bernafas yang benar. Jadi kalau kita bicara organ yang punya peranan besar untuk pembakaran lemak, organ paru-paru. Tuh. Nah, ini dibagi dua, ANS. Kira-kira ada yang tahu pembagiannya? Sympathetic nervous system, disingkat SNS. Yang kedua, parasympathetic nervous system, PNS. Nah, di sini kan banyak sistem otomatik di dalam tubuh itu banyak sekali, tanpa kita perintah dia bekerja. Jantung, pembuluh darah, paru-paru dan sebagainya, termasuk ginjal. Jangan dipikir ginjal nggak bekerja, bekerja juga kan, memfilter. Kemudian di kondisi tertentu, ginjal itu juga akan mengeluarkan liver. Liver itu juga bekerja di momen-momen tertentu. Nah, ini istilah yang paling mudah. Sympathetic nervous system itu terkenalnya dengan fight, flight, atau tambahan lagi freeze. Ini PNS, rest and istirahat dan pencernaan, memproses makanan. Jadi ini kalau untuk memahami simple system saraf otomatis di dalam diri kita itu ada dua yang besar utama ini. Dan ini yang penting, karena semuanya bekerja setiap detiknya, setiap menitnya itu berganti-ganti. Tubuh itu begitu cerdasnya. Jadi pada waktu kita narik nafas itu, ini sebetulnya bekerja, karena ini lebih aktif. Nah, pada waktu buang nafas itu sebetulnya langsung lembut. Jadi jantung itu tahu, otak tahu bagaimana mengelola tubuh ini dengan benar. Ini untuk butuh oksigen untuk bekerja, tubuh bisa bekerja. Kemudian akan mengirim sinyal. Tolong, relax. Oke, buang nafas, relax. Jadi sama, kalau kita bicara simpanan, pendaman, itu juga bisa terbuang lewat nafas yang keluar. Jadi, ini aslinya dulu itu ketika manusia pertama kali
zaman-zaman dulu. Masuk hutan ketemu harimau, singa, atau serigala. Mata melihat, kemudian kalau kita berani, kita akan lawan. Kalau tidak, berarti kita akan flight, melarikan diri. Ada juga yang diam tapi penuh ketakutan, bergerak, berlari nggak bisa, freeze. Itu. Nah, pada waktu momen kita ketemu harimau, jantung langsung berdegup kencang, mata membuka lebar, penuh kewaspadaan. Jadi, apa yang kita lihat kemudian oleh sama mata dikirim ke bagian otak namanya amigdala sebagai sensornya di tubuh kita manusia. Kemudian amigdala akan merintahkan jantung langsung memompa dengan kecepatan tinggi. Kemudian darah akan mengalir ke tangan dan kaki. Untuk apa? Untuk melawan kalau berani. Kalau tidak berani, kaki untuk lari sekencang-kencangnya. Makanya kalau kita ngelihat ada begal, pencuri, ketahuan, dia bisa lompat tembok. Itu dari mana? Karena ini. Jadi darah kemudian mengalir ke kaki dan ke tangan. Sehingga dia bisa melompat dengan tinggi. Adrenalin keluar. Karena takut dimasak. Itu aslinya seperti itu. Sejarahnya. Tapi kelemahan pikiran sekarang ini tidak harus melihat harimau. Untuk membuat jantung bisa berdegup kencang seperti ngelihat harimau, itu sekarang kita cukup diam di rumah, membaca medsos, Prabowo, Jokowi, Anies, politik itu bisa emosi. Ada komentar tentang kuliner, mungkin habis liburan ada yang komentarnya nggak enak, itu jantung begini. Ini ngeri. Kalau kita tidak ngapa-ngapain di depan komputer, di depan sofa, tiba-tiba jantung seperti itu. Darah akan ke tangan dan ke kaki, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Kalau untuk mukul habis energinya, untuk lari habis. Tapi selama ini kita sering, setiap harinya, jantung kita paksa untuk berdegup kencang seperti itu. Dan ini yang bahaya. Karena pada waktu sistem ini bekerja, pembuluh darah menyempit, adrenalin keluar, kortisol keluar, hormon stres. Jadi kalau itu keluar semua, terus kemudian liver tahu. Jadi kelebihan gula itu kan disimpan di liver, otot, dan lemak. Jadi kalau jantung berdegup kencang seperti melihat harimau tadi, padahal kita sedang duduk santai di rumah, itu kemudian simpanan gula yang sudah berhari-hari tersimpan. Jadi kelebihan gula di dalam tubuh itu disimpan oleh tubuh di lemak, hati, dan otot. Kalau nanti yang punya tubuh ini perlu kondisi darurat, aku keluar. Itu. Jadi kalau pagi-pagi kita beraktivitas itu pakai energi simpanan ini tadi. Bangun tidur, ke kamar mandi, mungkin ibadah, membersihkan rumah. Semua itu pakai cadangan energi gula yang kita simpan. Tapi kalau ibu tiba-tiba ngambil kue, sistem langsung berubah. Nggak pakai cadangan lagi. Pakai yang baru dimakan tadi. Jadi kalau pagi-pagi itu langsung makan, ini tersimpan amal, numpuknya banyak nanti. Itu. Jadi sama kalau kita bicara tradisi makan 3 hari itu dari mana? 3 kali sehari. Itu tradisi dari mana? Nenek moyang. Bangsa Romawi kuno itu hanya 1 kali.
bangsa Romawi kuno itu sehari hanya makan sekali. Orang Eropa Utara yang dingin itu terpaksa harus makan 2 kali sehari karena cuaca. Oh, bangsa Indian, Native American itu makan kalau aku lapar dan ada makanan. Kalau tidak nggak makan. Di agama ada nggak ajaran untuk makan 3 kali? Tidak ada di agama pun. Jadi pertama kali muncul masa industri di tahun 1800-an. Walaupun di 1500 itu Angkatan Laut Inggris itu menerapkan aturan itu untuk para pasukannya yang akan berperang itu makan 3 kali. Tapi belum menjadi tradisi di masyarakat. Revolusi industri baru kemudian muncul, terus kelas menengah itu menjadikan norma makan 3 kali. Tahun 1950 itu baru ada semacam kayak pelengkapnya toast, kopi, sarapan. Jadi ini menjadi norma. Jadi sebetulnya dalam sejarahnya itu tidak ada. Jadi banyak bangsa-bangsa besar, orang-orang besar pun yang juga tidak makan 3 kali sehari. Ini pilihan bagi kita, usia kita, hentikan sarapan untuk segera menghabiskan simpanan gula yang ada di tubuh kita. Jangan buru-buru makan, kurangi makan. Ini maksudku kalau kita pengen betul-betul sehat, selain nafas, yang kedua makanan dikontrol. Jadi kalau kortisol keluar, itu enzim untuk pencernaan juga berhenti diproduksi. Jadi pengolahan pemrosesan makanan di dalam tubuh itu tidak akan sempurna. Jadi bahasanya, kalau yang bekerja itu sistem simpatetik di dalam tubuh, proses pencernaan itu karena masuknya di parasimpatetik. Nggak ketemu. Habis makan, tapi hati gelisah. Masuknya di simpatetik nervous system. Makanan yang masuk ke dalam lambung, di perut yang baru kita makan, prosesnya tidak akan pernah sempurna. Karena tidak ada enzim yang mencukupi untuk memproses itu. Lambung bermasalah, asam naik dan sebagainya. Karena, dan ini betul, ini bisa dicek ini. Parasympathetic nervous system itu dia ketika Anda nyaman istirahat, itu langsung tubuh langsung switch masuk ke parasympathetic nervous system. Begitu cerdasnya. Jadi ketika kita sedang nyaman terus pulas, itu langsung jantung lembut, napas teratur. Makanya kemudian yang bergerak pada waktu tidur, perutnya yang bergerak. Gak sadar. Iya, kembali. Karena sejatinya semua makhluk hidup di muka bumi itu nafasnya perut. Jadi kemudian belajar hari ini manfaatnya untuk diri kita, untuk kita bagi ke saudara, ke anak-anak kita. Kalau masih muda segera ajari untuk nafas perut, kembalikan ke nafas perut. Jadi dampak dari latihan ini bisa terukur sebetulnya. 1, nanti tiba-tiba akan sering tegap duduknya. Ini tanda kalau sering latihan. Kalau begini itu napas dada ngunci. Ngeri. Itu. Jadi hasil dari latihan pagi dan sore dan malam itu akan terbentuk, akan kita dapatkan. Pertama tiba-tiba sering tegap. Tiba-tiba kemudian ngambil napas panjang. Dimanapun. Itu dampak dari seringnya latihan rutin.
berdiri antri di ATM, langsung ambil nafas. Antri di kasir, di Alfa, di Hero, seperti itu. Lagi di busway, di KRL akan melakukan sama daripada yang lain-lain. Karena itu cara yang paling simpel juga untuk pikiran itu liar. Pikiran itu tidak bisa dikendalikan. Dikalahkan juga tidak bisa. Jadi kalau kita bicara nafas itu 20.000 rata-rata per hari, kalau pikiran 60 sampai 70.000 per hari. Dan ini nggak bisa dikendalikan. Hanya bisa disadari. Dan pikiran otomatis lemah, dia tidak punya kekuatan ketika kita menikmati nafas. Dia nggak bisa masuk. Coba, sesimpel itu. Jadi kalau di KRL segala lagi antri, di Hero mau bayar ke kasir, udah, ini bisa kita lakukan dimanapun. Lagi ngumpul sama teman yang lain pada ngobrol, udah kita sambil nafas. Nanti bahkan kita sambil tetap fokus. Jadi satu, fokusnya meningkat. Jadi bukan berarti ketika orang merasakan nafasnya itu dia nggak fokus apa pembicaraan teman. Bahkan bedanya nafas hidung dan mulut itu, nafas hidung itu lebih fokus untuk menangkap sesuatu lebih cepat dibandingkan nafas mulut. Itu, jadi diajari anak-anak yang di sekolah, sering mungkin nafas hidung, jangan mulut. Jadi pelatihan hari ini satu, semoga harapan saya satu, kemudian kita terbiasa kembali nafas diafragma, breathing ya. Jadi satu, nafas perut kembalikan, harus mulai ditanamkan, ini gampang mengingatnya kok. Terus kemudian ngambil terbiasa nafas lewat hidung. Ini akan kita dapatkan. Terus kemudian postur tentu tegap, harus terlatih, semakin sering dilatih. Walaupun kadang-kadang oke lah agak membungkuk, tapi kemudian ingat lagi untuk bangkit, bersandar seperti itu. Terus juga semakin sering sadar nafas. Ini banyak kalau dibahas nanti. Terus kemudian otomatis imun akan meningkat. Keseimbangan, kemarin sudah saya sebut. Usia kalau sudah, itu ngeri sebetulnya kita untuk rentan tersandung goyah. Makanya kemarin saya bilang, yang mampu menyentuh sistem saraf keseimbangan itu apa? Yang mampu memperbaiki hanya nafas. Karena satu, ketika kita nafas perut, oke, ini dampaknya. Jadi untuk keseimbangan yang pertama, itu kuncinya ada di sekitar perut. Perut, kemudian punggung bawah, kemudian pinggul. Ini karena kalau kita bicara pinggul itu pertemuan antara kaki dan tubuh atas. Dan ini juga untuk mensupport termasuk tulang belakang. Kalau kita bicara spine, bagian belakang, itu sampai tulang ekor itu dari leher sampai tulang ekor. Jadi semua itu terdampak dari diafragma breathing, pernapasan. Untuk menguatkan sini, karena untuk menjaga lambung
usus dan sebagainya. Penopangnya ada di tulang pinggul kita ini. Termasuk kalau kita bicara, makanya kalau orang saraf kejepit, itu kenapa jalan bermasalah, duduk bermasalah. Karena itu pentingnya, hanya satu saraf tapi dampaknya kemana-mana, mempengaruhi pergerakan kita. Jadi kemudian dari latihan nafas ini akan dapat tadi di keseimbangan, nggak gampang jatuh, pergerakan dan sebagainya nanti nggak akan ada masalah. Jadi kalau kita bicara keseimbangan akan meningkat juga. Terus kemudian otomatis nanti larinya ke sini ya. Dalam keseharian itu akan lebih sering masuk ke parasympathetic nervous system. Dan kita dengan bisa mengendalikan nafas itu, kalau tiba-tiba resah, kemudian jantung terasa berdegup kencang, segera tarik nafas panjang. Itu langsung switch. Jadi kalau kita bicara ini, sistem, jadi pada waktu kita melakukan, dan ini oleh HeartMath Institute dicoba, diteliti. Jadi ketika area di jantung itu ada yang aktif, itu ternyata di bagian otak itu ada 9 area di otak yang kayak terhubung antara jantung sama otak. Makanya kemudian ada yang bilang jantung itu otak kecil. Dia juga punya otak karena terhubung, sinkron. Jadi kalau ini contoh ilmiah ya, saya tidak bisa ditayangkan. Lihat, sorry. Ini sistem pernapasan manusia yang bagian atas. Yang kedua, heart rate, detak jantung. Yang ketiga, tekanan darah. Dalam hitungan 300 detik, berarti 300 berapa? 5 menit. Dalam 5 menit, kalau napasnya dikontrol, diatur, itu dampaknya tiga-tiganya langsung seperti ini. Lihat. Makanya saya bilang, untuk tekanan darah tinggi hanya butuh waktu 5 menit. Bisa turun 20-30 tanpa obat, hanya dengan nafas. Jadi yang atas ini sistem pernapasan kita. Ini kalau sedang cepat dangkal, otomatis akan berdampak kepada heart rate jantung. Heart rate-nya kayak gini. Kacau. Tekanan darah, lihat. Semuanya menjadi harmonis hanya dalam waktu 300 second, 300 detik, berarti 5 menit. Semuanya menjadi harmonis. Dan ini ilmiah, ini HeartMath Institute yang meneliti. Itu. Jadi itu ada YouTube-nya juga ada hasil penelitiannya. Ini coba. Kalau kita sedang frustrasi, resah, khawatir, marah, itu lihat. Tapi kalau kemudian kita ganti dengan emosi yang positif, bersyukur, menyayangi dan peduli, lihat. Indah kan? Jadi ini harus sering dimunculkan rasa syukur setiap saat, mensyukuri nafas. Itu maksudnya. Jadi yang bahaya sebetulnya di heart rate ini, di detak jantung ini yang naik turun ekstrim. Jadi ada gunung, tiba-tiba jurang, lembah, itu yang ngeri. Dan itu kita tidak sadar setiap harinya, dalam 1 jam berapa menit hati kita tiba-tiba teringat kemudian peristiwa 3 tahun yang lalu, omongan tetangga, omongan saudara. Itu langsung seperti itu jantung. Dan ini udah otomatis semuanya terdapat tekanan darah tinggi dan sebagainya. Itu. Praktekin sih Mas, yang habis sesi itu kan
Terus saya suka dapat komplainan dari customer gitu ya, kalau lihat WA-nya datang aja udah gitu ya. Ini ada WA datang, saya langsung coba nafas perut, terus perlahan ya ditahan. Nanti saya sadari nafasnya itu deg-degannya hilang, baru saya mulai buka. Iya. Itu manfaatnya. Dan ini juga sama. Masih usia berapa? 36. Terapkan ini mulai sekarang. Anda akan menikmati banyak hal dengan bertambahnya usia. Nggak gampang sakit. Seperti saya, hari ini, kalau kemarin saya makan pertama itu jam 8 malam. Hari ini saya hanya air putih. Iya, tidak kena sebiji kacang pun. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah lambung, mah dan sebagainya. Saya semua diterapkan. Jadi kita nanti akan beberapa metode napas relaksasi dan ini semuanya nanti bisa dikembangkan sendiri. Kalau kita bicara misalnya dari yang paling simpel, napas relaksasi. Tarikan, jadi masing-masing nanti menyesuaikan dengan kemampuan. Kalau saya mampunya tarik nafas 2 hitungan, 1, 2 berarti 2 detik. Buang nafas di 2 detik, monggo. Kalau kita lakukan rutin pagi dan malam hari sebelum tidur, dalam 3 hari buktikan akan mampu naik menjadi 3 buangan 3. Jadi kita bisa menguji, kemudian punya kemampuan untuk meningkatkan. Jadi satu, selain ini kemampuan organ dalam, organ-organ dalam itu akan meningkat, kembali bisa menjalankan fungsinya seperti aslinya. Ada, saya lupa, cuman saya pernah simpan, dia usia sudah sekitar 70. Dia menerapkan ini dari usia 40 berapa. Jadi dia tidak pernah, waktu COVID pun dia tidak suntik apapun. Jadi dia tidak pernah ke dokter. Sama sekali. Tidak pernah suplemen vitamin dan sebagainya. Dia bahkan bilang, saya tidak pernah flu. Dengan menerapkan rutin ini. Itu manfaatnya. Jadi kemampuan organ dalam akan meningkat, jadi kita itu tidak sadar. Saat ini tuh ada salah satu organ di dalam tubuh kita yang mungkin fungsinya tinggal 30%. Ada yang mungkin fungsinya tinggal 15%. Simptomnya sebetulnya banyak, sering pusing, jangan dianggap sepele. Itu bisa kanker, bisa jantung, gak ngapa-ngapain kok pusing, sakit kepala. Lambung bermasalah, jangan dipikir hanya lambung, bisa kemana-mana. Jadi dengan meluangkan waktu setiap harinya, olah nafas, itu akan memperbaiki kemampuan organ tadi. Karena saya sudah buktikan, tetangga saya, dia sutradara, beberapa kali membuat film, itu kemarin kena jantung, fungsinya tinggal 32%. Sekarang naik di angka 50. Cuman nggak ketemu lagi kata dia. Jadi saya bilang ini masih bisa naik sampai 60. Jadi sebetulnya kulit itu pun akan kelihatan, kulit kering itu dampak oksigen kurang, tubuh nggak bekerja maksimal, itu ketika kulit kering mulai sering ada ruas-ruas gatal dan sebagainya, itu sebetulnya pertanda juga ada masalah. Jadi sebetulnya kalau kita bicara simptom itu banyak yang bisa kita lihat di tubuh.